Tensi orang untuk terkena kencing manis atau diabetes ketika tidurnya terang itu besar sekali. Benda-benda ini katakanlah punya tiga atau mungkin atau tiga tumbuhan tadi itu katakanlah itu punya efek kolesterol kita pasti akan bagus. Satu, kita punya gula darah pasti akan bagus. Kunci di situ. Jadi kalau membahas tentang tubuh manusia ini ya semakin hari semakin saya merasa bahwa ilmu kedokteran itu aslinya sederhana dan mudah. Beneran. Dan bukan kalimat ini bukan saya ngomong. Kalimat ini yang menyampaikan adalah seorang ahli pengobatan dalam sejarah Islam yang terlepas ada masalah dengan orang ini yang bernama Ibnu Sina atau Avicenna. Kita nggak bahas permasalahan dan polemiknya. Kita bahas ilmunya saja. Dia mengatakan dengan berapa jilid seingat saya kitab eh, Kanun At-Tib atau Canon Medicine ya dia itu Ibnu Sina itu yang total seingat saya halaman itu ada 5.000 halaman itu buku. Dan buku itu menjadi rujukan di mana di dunia Eropa, di dunia Barat saat itu ya sampai detik ini sebenarnya. Ya. Dan Ibnu Sina itu mengatakan apa? Dia katakan ilmu kedokteran itu mudah, kata dia gitu. Ilmu pengobatan itu mudah. Yang susah itu dan Anda harus banyak belajar dan harus punya gurunya adalah ilmu tentang fikih dan ilmu tentang filsafat, kata dia begitu. Dan saya sendiri memang merasakan bahwa ya memang sebenarnya mudah ya aslinya kalau kita membahas tentang tubuh manusia ini asal mau aja. Ya kalau sekarang saya tanya di sini ibu-ibu mau sehat, jawabannya pasti mau. Kan gitu kan. Tapi pertanyaannya mau ngerjain nggak? Nah itu dia masalahnya. Ya kan mau ngerjain nggak gitu kan? Contoh mungkin Anda saya sebagian besar nggak suka pahitan, suka gitu. Ya kan? Maunya manis-manis, jadi hidup tuh pengennya manis terus gitu kan. Nggak bisa, harus ada pahitnya. Kalau kita buka datanya, contoh mungkin bicara tentang apa yang pahitan, misalkan pare katakanlah. Pare pahit, sambiloto pahit, brotowali pahit. Itu benda-benda ini katakanlah punya tiga atau mungkin atau tiga tumbuhan tadi itu katakanlah itu punya efek yang berbeda-beda ya. Apalagi nanti tambah misalkan dengan kayu manis misalkan, pare misalkan. Pare itu salah satu tumbuhan yang punya efek untuk memperbaiki pankreas. Pare, semua yang pahitan ya. Pare, sambiloto, brotowali, termasuk juga mungkin kalau kita melihat ada wajah orang yang pahit-pahit gitu tuh ya bermanfaat buat tubuh kita sebenarnya. Ya. Jadi kan ada kan mukanya pahit banget, mukanya masem banget gitu kan. Itu bermanfaat karena semua rasa itu bermanfaat. Ya. Asam yang kita sering bahas ini kan misalkan asam Jawa kayak begini. Coba aja buka. Ya. Bagaimana rasa asam itu sangat baik dalam merontokkan lemak-lemak yang ada pada liver kita, katakanlah kayak begitu. Ya, jadi itu contoh. Kemudian misalkan kalau kita bicara tentang apa tuh namanya kayu manis katakanlah. Asal kayu manisnya benar, kayu manis itu apa beda dia sama misalkan siapa tuh namanya pari atau lotowali tadi katakanlah pari lah. Bedanya adalah kalau pare dia kerjanya itu memperbaiki pankreasnya. Pankreas itu hormon ya kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin. Insulin itu jadi anggaplah ini pankreas ya kelenjarnya tuh. Nah, ketika dalam tubuh kita tuh ada yang kita makan banyak katakanlah yang mengandung gula ya, maka pankreas akan kerja keras ya, pankreas akan kerja keras untuk menghasilkan insulin yang insulin tadi sama yang gula yang dalam tubuh kita yang dimasukkan tadi itu yang berdarah tadi itu sama insulin dimasukkan ke dalam sel. Jadi nggak beredar. Jadi gini, ilustrasinya begini.
Kalau ada orang yang misalkan, oh gula darah saya, gitu kan, 200 atau berapa, atau 300, 400 gitu kan, itu berarti gula darah yang beredar di dalam darahnya. Jadi ketika orang makan, misalkan saya makan ini, nanas, makan gitu kan. Nah, nanas ini jamaah sekalian ketika dimakan, itu karena dia mengandung gula, kayak gitu kan. Karena dia mengandung gula, maka akan membuat tubuh saya memproduksi insulin lebih banyak lagi untuk memasukkan gula yang masuk tadi dalam dalam darah saya itu ke dalam sel. Jadi yang dibaca sama lab itu adalah gula darah yang terdeteksi di darah. Ya, itulah namanya diabetes kan gitu kan atau kencing manis, ya. Pertanyaannya, eh, kerja pankreas tadi katakanlah nih gitu ya. Kerja pankreas tadi misalkan apakah bisa berkurang untuk menghasilkan insulin ya yang tugasnya tadi memasukkan gula ke dalam sel tadi? Iya, kalau apa? Kalau yang dimakan itu ada seratnya. Nah, contoh begini, ini kan ada seratnya. Ya, serat itu nanti ada macam-macam, ada serat yang larut, ada yang serat tidak larut, ya gitu. Ya. Dan serat tidak larut itu nanti yang mencerna siapa? Dalam perut atau pencernaan kita. Jadi sepanjang dia, ini kata kuncinya. Kalau kita mau beban pankreas kita tidak besar, ya, ketika ada gula yang masuk, maka yang kita makan itu sebaiknya berserat. Itu kuncinya. Mudah kan? Mudah. Ngomongnya. Ngomongnya mudah. Tapi masalahnya adalah yang kita makan sekarang ini kebanyakan tidak berserat atau miskin serat. Contoh yang miskin serat apa? Ya roti-rotian. Udah tahu kan? Tapi dimakan nggak? Ah, iya, itu dia masalahnya kan. Bukan dokter mengharamkan, enggak mengharamkan, bukan mengharamkan. Cuma bab di sini adalah yang kita bahas adalah baik sama lebih baik gitu loh. Maka apakah ada roti yang berserat? Gandum itu pun gini loh. Kalau Anda beli gandum di supermarket gitu ya, dia kan ngomong tuh gandum utuh, belum tentu. Gandum pun nanti harus ada kalimat roti gandum apa namanya dengan biji gandum utuh kan gitu kan. Apalagi yang jualan sereal-sereal itu tuh, dia tulis itu. Biji gandum utuh itu maksudnya fungsinya apa? Serat. Jadi yang disebut biji gandum utuh itu fungsinya serat sebenarnya. Ya. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu biasanya sudah satu paket. Ya, satu paket. Seratnya di situ ada karbohidratnya, ada gulanya, katakanlah gitu. Ya, cuman tadi masalahnya adalah ketika dipisah-pisah barang itu, ya, eh, dia jadi tinggal komponen-komponen yang terpisahkan, terfraksi-fraksi. Jadi kalau tanya berarti kalau gini, kalau cerita roti, roti yang paling sehat itu apa? Ada yang tahu nggak? Sourdough. Ibu nanti dapat hadiah. Ini buku terbaru saya, isinya menu menu. Baru di launching kemarin di Bandung ya. Isinya ada 114 menu di sini, semuanya insya Allah sehat-sehat lah gitu kan. Ada menu pembuka, menu utama, menu penutup, sama bikin macam-macam nanti diambil nanti ya. Atau mungkin nanti kasih ke Ibu nanti, maaf. Ada satu hadiah lagi. Ini bukan buku, adalah rahasia. Jadi sourdough, pernah 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 lihat nggak sourdough itu kayak apa? Berat itu roti, berat. Kayak nimpukin pala kita kalau yang masih penuh tuh sakit juga tuh barang gitu kan, sourdough itu. Tapi itu ya, nih lihat. Kalau kita bahas, jadi gini, ketika sesuatu itu diubah ya dan manusia memakannya, manusia pun jadi ikut-ikutan berubah. Contoh mungkin kita bicara tentang namanya itu orang yang apa tuh namanya?
intoleransi laktosa itu satu, sama gluten sensitif. Gluten sensitif. Sekarang saya tanya, nih, nggak apa-apa ya kita belajar agak dalam sedikit. Gluten sensitif. Sekarang saya tanya, gandum tuh gluten nggak? Gluten. Dia bisa tidak jadi masalah kalau apa? Kalau apa? Jadi ketika kita makan roti gandum, itu kan gluten tuh. Dia bisa tidak jadi masalah kalau dalam gandumnya masih ada serat. Itu kuncinya. Gitu. Jadi sourdough itu ya saya udah bikin tuh nanti eh, nggak promosi. Saya bikin, jadi saya itu kadang-kadang kepikiran apa gitu bikin gitu kan. Tapi timnya bikin gitu kan. Kalau ada pernah lihat, ada mungkin di cafe JSR depan tuh ada namanya Roska, roti sehat keluarga JSR, itu semuanya bahkan gandum pun kita nggak pakai. Itu semua completely non gluten semua. Kita pakai mokaf, kita pakai tepung sagu aren, kita pakai sorghum, ya. Bahkan gandum pun kita nggak pakai. Dan itu semuanya gluten free. Jadi kalau lihat gluten free. Nah, orang-orang yang misalkan berarti kalau berarti ini ilmunya di sini. Berarti kalau orang yang mungkin ada gluten, contohnya orang-orang yang sensitif dengan gluten itu yang menimbulkan masalah dalam pencernaannya itu, yaitu namanya leaky gut. Leaky gut. Leaky gut itu usus bocor. Bukan bocor dia keluar gitu, bukan. Ya, tapi ada bagian daripada usus itu, kandungannya itu yang beredar di darah, yang itu nanti menjadi salah satu pemicunya autoimun. Ya, oke, sampai sini telan dulu. Ingat anak-anak ya, atau mungkin kalau kita lihat orang-orang, ya anak-anak lah, misalkan yang kena autis katakanlah. Salah satu yang dalam tanda kutip diharamkan, nggak boleh banget buat mereka itu adalah gluten. Gitu. Tapi, ini tapi nih. Sebenarnya nggak gitu-gitu juga sebenarnya. Kalau glutennya masih banyak seratnya, kalau saya sih masih membolehkan. Makanya sourdough, roti yang saya bikin, kami bikin dan tim saya bikin itu di Roska, itu kayak di cafe di Asia tuh ada yang jual itu. Ada yang jual. Makannya berat banget. Keras. Ya. Kalau nggak dikukus, mati kita ngunyahnya. Keras banget. Tapi itu real roti yang orang autoimun pun makan aman, insya Allah. Autoimun pun makan boleh, kanker boleh nggak makan sourdough, justru malah bagus. Karena dalam sourdough tuh, itu kan dia kan pakai itu kan, pakai ragi yang kita, kalau biasa kan orang beli kan ragi instan, kita nggak pakai ragi instan, kita punya ragi sendiri gitu loh, sourdough itu. Ya, kenapa? Ya karena masih ada bakterinya, ya, dan masih ada seratnya, ya. Meskipun ada gula di situ dan ada gluten, tapi kalau yang kita pakai emang malah memang nggak ada gluten, ya, nggak ada gluten. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah bahwa yang kita makan sebagian besar hari ini tuh sudah nggak ada serat. Oke, satu. Contoh tadi makan nggak ada serat sudah disebutkan ya. Misalkan kita bicara nasi lah, atau beras. Beras itu seratnya di mana? Di kulitnya. Kulit beras itu yang kita sebut dengan bekatul atau sekam itu justru malah seratnya di situ. Lah kita buang, kita kasih ayam. Ayamnya yang kuat kakinya. Gitu. Jadi serat-serat itu memang Allah letakkan satu paket gitu loh. Jadi makanya kalau makan sesuatu tuh aslinya, contoh begini, kita bicara nanas. Mau bikin minuman fermentasi dari nanas, pakai bahannya apa? Kulit. Namanya apa? Siapa yang tahu? Nanti kapan-kapan kita bikin workshopnya deh. Kan seru tuh. Bikin eco enzim, klasik enzim, bikin kombucha, mudah kok. Ya. Namanya apa? Kalau tahu saya kasih hadiah ini. Jangan buka handphone. Nggak seru. Pangkalnya T. Minuman dari kulit nanas, tapi bukan minuman Indonesia. Apa? Tepace. Tepace. Siapa yang jawab tadi? Ibu Anda dapat hadiah.
Jadi cerita buku ini kemarin kan saya launching di Bandung ya 2 hari yang lalu di penerbitnya ini. Mendadak jadi juri cep-cep gitu. Master chef gitu-gitulah. Sendirian pula nyobain berbagai masakan mereka. Jadi ada ya apa yang jadi kontestannya karyawan di perusahaan itu di Syamil itu. 6 orang grup gitu kan bikin berbagai macam menu di situ. Saya nyobain. Ya memang bukan berbagai menu yang sama. Jadi 3 grup itu menu yang sama dengan rasa yang berbeda gitu. Emang ternyata ya kan sudah tahu kan jawabannya kenapa kita masak itu bisa berubah-berubah rasanya karena tergantung suasana hati yang masak. Makanya masak itu salah satu cara untuk sebenarnya ya kalau orang ngerti caranya, jadi salah satu cara untuk memperbaiki mood itu ya masak aslinya. Kalau saya lagi nggak enak hati saya masak. Bukan masak air ya, mohon maaf, merebus air. Masak beneran lah, ya masak beneran. Serat ya. Jadi kuncinya memang ada pada apa tuh namanya ketiadaan serat. Jadi misalkan coba nanti lihat harga bekatul atau sekam itu lebih mahal daripada harga berasnya loh. Betul? Makanya kalau orang-orang dulu kenal yang namanya beras pecah kulit, ya kan? Beras pecah kulit itu beras yang tidak terus sempurna digilingnya, ya kan? Beras pecah kulit. Ada nggak beras yang masih tinggi seratnya? Ada. Dan nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa digiling sedemikian rupa sehingga dia habis seratnya tinggal cuman karbonya doang itu nggak ada. Apa ada beras yang bisa dibikin kayak begitu itu beras hitam, beras merah. Beras coklat itu kan sebenarnya beras pecah kulit. Makanya kalau kalau babnya tentang gini, ini satu, serat. Kalau Anda seratnya bagus, kita ya, makan kita tuh seratnya bagus, maka yakinlah bahwa kolesterol kita pasti akan bagus. Satu. Kalau seratnya bagus, maka yakinlah bahwa kita punya gula darah pasti akan bagus. Kunci di situ. Karena apa? Serat ini dia mungut-mungutin itu, bahasanya gitu lah. Atau dia punya tugas tuh juga masukin ya kurang lebih gambarannya itu gula darah yang beredar banyak dalam darah itu ke dalam sel. Ya. Ya, masalahnya sekarang kita makan hari-hari, bahkan dari pagi sampai malam kadang-kadang nggak banyak seratnya. Yang banyak apanya? Gulanya. Ya kan? Yang banyak gulanya. Jadi pagi, siang, malam yang dimakan gula terus. Ya. Pagi makan nasi uduk, ya kan? Makan nasi uduk sama bakwan. Wih, iya iya benar itu makanan saya gitu kan. Terus nanti ikut kajian, nanya obat buat kolesterol apa. Kan gitu kan? Kan kelakuan kita gitu. Tidak apa-apa. Jadi sabar gitu kan. Pertanyaannya setiap kajian tuh nggak jauh-jauh beda. Ya, itu aja nggak apa-apa. Ya, makanya jadi guru harus sabar menghadapi murid yang gitu. Baik. Siang juga sama. Ya, siang juga sama. Artinya siang juga makan pola makan. Malam apalagi. Nah malam itu, ini kalau Anda mau sehat, badannya tidak terlalu banyak lonjakan gula dalam tubuh kita, pankreas itu nggak kelabakan, ya. Kemudian gula darahnya itu nggak naik terus segala macam. Caranya apa? Saran saya, jangan apa kalau saran agak ekstrim, sebelum matahari tenggelam, selesaikan urusan permakanan. Kalau mau sehat. Kebayang nggak ya? Gini, contoh mungkin ini, jahe. Jahe ini kalau secara sifat, dia sifatnya panas. Sifatnya jahe ya. Maka kalau makan jahe, kalau minum jahe, bagusnya bukan pada saat kondisi alam tubuh kita ini dan alam semesta ini dalam kondisi yang sedang rendah metabolismenya. Kapan itu? Malam. Makanya bagusnya minum jahe itu jangan di malam hari. Pagi, siang oke lah. Karena memang tubuh kita ini, once mata kita lihat matahari, sudah berubah sistemnya.
Ketika sudah nggak ada matahari kita lihat lagi, berubah lagi sistemnya. Itu yang dikenal dengan sistem simpatik sama parasimpatik. Simpatik itu siang. Makanya apa gini? Kalau mau sehat, lihatlah cahaya. Ya, lihat cahaya matahari itu dilihat cahaya gitu. Supaya apa? Dia ngasih perintah ke sini supaya apa? Hormon yang bekerja di pagi hari sampai siang hari sampai menjelang matahari tenggelam itu semuanya simpatik. Masalahnya kita sekarang bukan kita lah ya. Masalahnya orang zaman sekarang apa? Dia nggak ngelihat cahaya matahari tapi dia lihat blue light. Ini blue light handphone. Yang terjadi apa? Kacau sinyalnya. Efek yang paling bisa Anda tebak apa? Susah tidur. Tuh. Makanya Nabi itu sudah memerintahkan, kalau malam hari, kalau mau tidur, matikan semua lampu. Saya baru baca lagi satu penelitian, atau satu jurnal penelitian itu menyebutkan bahwa ternyata potensi orang untuk terkena kencing manis atau diabetes ketika tidurnya terang itu besar sekali. Coba. Makanya kan, kita ini kan udahlah tidurnya, misalkan ya, bukan kita lah ya. Saya menganggap Anda sehat-sehat semua. Orang-orang itu udahlah tidurnya dalam kondisi ada lampu, matiin semati-matinya. Terus nanti kalau bangun malam gimana? Tenang, alarm kita udah jalan kalau sudah biasa. Coba aja lihat. Kalau sudah biasanya tidurnya sudah tertib, sudah teratur, sudah punya alarm biologis dalam otaknya itu, dia tidur jam 11, jam 10 segala macam, tetap aja dia bisa bangun jam setengah 4, jam 3 gitu. Dia bisa diprogram sebenarnya. Apalagi minta pertolongan sama Allah, ya Allah bangunkan aku nanti jam 3. Bisa. Gitu. Satu tuh sudah masalah tuh, cahaya. Dan gak habis pikir saya, ada orang deket tidurnya itu taruh handphone. Itu kacau banget begini. Jadi yang baca postingan saya tadi pagi tentang tidur. Jadi gini, kalau paru-paru saya ini zaman sekalian energinya itu dapat dari apa? Dari oksigen dan bernafas. Nah, otak gimana coba? Otak tuh detoxnya bersih-bersihnya itu dengan cara apa? Tidur. Jadi orang mau dietnya bagus kayak apa, dia olahraganya bagus kayak apa, tanpa tidur berantakan tuh semua. Percayalah. Jadi tubuh kita ini memang sudah disetup sama Allah untuk bisa apa namanya ya, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang kita lihat masa-masa kita paling sehat selama hidup kita itu kapan? Waktu bayi. Kerjaan kita ngapain? Makan tidur, makan tidur. Banyakan tidur nggak sama makan? Banyakan tidur. Gitu kan? Udah kita itu tadi berantakan tidurnya, katakanlah jadi bagusnya tidur gimana? Ya matiin lampu, matiin segelap-gelapnya lebih bagus. Ya, satu. Kalau bisa ada suara-suara jangkrik, bagus juga itu. Di YouTube banyak itu. Suara jangkrik, suara alam gitu ya. Saya kadang-kadang iseng gitu kan. Tidur, muterin YouTube, suara hujan, banyak banget. Makanya saya senang banget kalau lagi malam gitu kan ada hujan, bisa tidur itu asik, itu surga sejadi-jadinya itu. Masya Allah. Ya. Satu lagi, selain tadi lampu, apa satu lagi? WiFi. Itu ngacauin sinyal banget itu. WiFi.